Umat Katolik di Makassar, Sulawesi Selatan mengikuti Misa Paus Fransiskus di Gereja Katedral di Jalan Kajoa Lalido, Kota Makassar. Misa ini dilakukan dengan cara virtual. Ratusan umat Katolik di Kota Makassar berkumpul di Aula Gereja Katedral Kota Makassar untuk mengikuti Misa Paus Fransiskus secara daring. Ratusan umat Katolik ini dengan hikmat mengikuti seluruh rangkaian misa yang digelar dipusatkan di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Umat Katolik menyambut sukacita kedatangan Paus Fransiskus setelah kurang lebih 30 tahun baru kembali berkunjung ke Indonesia. Sebagai umat Katolik, saya tentu sangat berbahagia dengan kedatangan Bapak Paus setelah hampir 30 tahun yang terakhir kunjungannya. Kami sebagai bagian dari umat Katolik tentu merasa sangat bahagia, sangat bangga bahwa Bapak Paus menyempatkan diri untuk berkunjung ke Indonesia, walaupun dalam usianya sudah cukup berumur ya. Oleh karena itu, dalam rangkaian kegiatan ini kita mungkin sudah mengikuti juga di siaran televisi beberapa hari ini belakangan melihat kegiatan-kegiatan. Kita ke informasi lain, Saudara. Transformasi kini dilakukan di semua sektor, tak terkecuali perpustakaan. Perpustakaan pun diubah agar jauh lebih menarik, agar pengunjung betah. Sejumlah fasilitas ditambahkan agar tak hanya sekedar tempat membaca. Saudara, Bank Indonesia tidak hanya membahas masalah ekonomi atau keuangan, tetapi Bank Indonesia Sulselbar juga ini turut andil untuk meningkatkan minat baca yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Seperti apa perpustakaan Lontara yang ada di Gedung Bank Indonesia Jalan Jenderal Sudirman, Kota Makassar ini? Ikuti saya. Perpustakaan Lontara Bank Indonesia Sulawesi Selatan mulai berdiri sejak tahun 1978. Kata Lontara sengaja disematkan sebagai simbol dari upaya pelestarian budaya. Di perpustakaan ini memiliki lebih dari 6.700 koleksi buku, 600 buku digital, serta ribuan publikasi dan jurnal. Perpustakaan ini pun jadi salah satu pusat literasi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Agar semakin menarik minat pengunjung, perpustakaan ini juga mulai bertransformasi. Fasilitas penunjang ditambah, termasuk internet hingga jajan dan minuman. Ruang multimedia dan ruang ramah anak jadi fasilitas penunjang lainnya. Jadi, pengunjung tak hanya dapat referensi tapi juga bisa sambil bersantai. Pertama dan terutama, perpustakaan di Bank Indonesia itu sangat nyaman. Terus di perpustakaan di sini juga ada snacknya. Jadi jika kita mau kerja tugas, sangat nyaman untuk ditempati karena ada snacknya. Kemudian internet juga cepat dan juga situasinya sangat nyaman. Sudah puluhan buku kayaknya selama saya mengerjakan skripsi. Saya sering datang ke perpustakaan Bank Indonesia untuk membaca buku. Bank Indonesia juga punya peran untuk meningkatkan, mengembangkan literasi, edukasi gitu ya. Masyarakat bukan hanya terkait dengan tugas Bank Indonesia, tetapi juga terkait dengan bidang ilmu yang lain. Oleh karena itulah, makanya Bank Indonesia menyediakan buku-buku koleksi yang menarik, ya, bukan hanya buku secara fisik ya, tetapi juga buku digital, karena sesuai dengan perkembangan teknologi yang kekinian, ternyata masyarakat semakin banyak yang mengakses buku untuk pengembangan literasi itu secara digital. Perpustakaan jadi salah satu sumber pengetahuan, namun kini perlahan ditinggalkan seiring majunya teknologi. Transformasi perpustakaan pun jadi salah satu tuntutan agar tetap sesuai dengan kebutuhan zaman. Ya Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kompas Sulsel edisi hari ini. Saya Gufran Lamataha, mewakili kerabat kerja, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.